Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Everly. Film ini rilis pada tahun 2014. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pecun yang bernama Everly. Setelah disiksa oleh beberapa orang Yakuza, Everly langsung berlari ke toilet. Di toilet ini, Everly langsung mengeluarkan senjata serta HP yang sengaja ia sembunyikan. Setelah itu, Everly langsung menelpon teman detektifnya yang bernama Robertson. Sebenarnya, Everly meminta bantuan ke Robertson. Sayangnya tak ada respon dari Robertson. Lalu Everly melihat foto anaknya yang ia selipkan di mainan kalung miliknya. Karena keadaan semakin terjepit, Everly pun berencana bunuh diri. Namun inilah yang terjadi. Secara mengejutkan, Everly memberanikan diri melawan geng Yakuza ini. Setelah kejadian tadi, Everly mencoba menghubungi Robertson lagi. Namun tetap saja tak ada respon dari Robertson. Tak lama kemudian, Everly mendengar nada dering telepon dari ruang tamu. Ternyata nada dering itu berasal dari telepon milik para geng Yakuza ini. Karena tak tahan lagi, Everly pun mengangkat telepon itu. Dan telepon itu berasal dari bos Yakuza yang bernama Taiko. Taiko sangat terkesan dengan Everly, karena Everly dengan mudah berhasil membunuh anak buahnya. Lalu Taiko menyuruh Everly membuka sebuah kado yang sudah ia persiapkan untuk Everly. Dengan bergegas, Everly pun membuka kado itu. Dan secara mengejutkan, isi kado itu adalah kepala Robertson. Ternyata Taiko sudah tahu bahwa selama ini Everly bekerja sama dengan Robertson. Lalu Taiko mengancam Everly dengan mengatakan, "Aku akan membunuh ibumu serta anakmu yang bernama Mesia." Mendengar itu, Everly pun memohon ke Taiko untuk tidak membunuh keluarganya. Sebagai imbalannya, Everly mau melakukan apa saja. Namun Taiko tak peduli dengan kata-kata Everly. Setelah itu, Everly mencoba menelpon ibunya sambil mengambil uang serta senjata yang ia sembunyikan di bawah lantai. Lalu Everly memberitahu ibunya agar kabur dari rumah, karena posisi mereka saat ini dalam keadaan bahaya. Tak berselang lama, anak buah Taiko lainnya datang untuk membunuh Everly. Setelah itu, Everly janjian dengan ibunya untuk ketemuan di taman kota. Sebelum Everly pergi, ia mendengar suara teman sekaligus tetangganya yang sedang menelpon. Ternyata Taiko melakukan sayembara kepada seluruh penghuni apartemen untuk membunuh Everly. Sebagai imbalannya, Taiko akan memberikan uang yang banyak. Karena hal itu, Everly pun bersiap-siap untuk menghadapi serangan. Bye-bye. Setelah itu, Everly dikagetkan dengan seorang pria yang sekarat. Lalu pria sekarat ini memohon ke Everly agar memberikannya segelas air. Karena kasihan, Everly pun memberikan air untuk pria ini. Lalu pria ini mengatakan, "Kau tak akan bisa keluar dari apartemen ini." Karena Taiko mengerahkan banyak anak buahnya untuk menjaga apartemen ini. Namun Everly tetap kekeh akan pergi dari apartemen ini. Dan hasilnya, Everly gagal. Tak lama kemudian polisi kotor pun datang. Polisi ini mengeluarkan seluruh penghuni apartemen ini. Namun ada satu orang nenek yang tak mau pergi. Setelah itu, Everly mencoba sekali lagi untuk keluar dari apartemen ini. Namun tetap saja usaha Everly gagal. Bahkan Everly dikembalikan lagi ke kamarnya. Setelah rencananya gagal, dengan nekatnya Everly menyuruh ibu dan anaknya untuk datang ke apartemennya. Rencananya Everly akan memberikan semua uangnya untuk ibunya. Setelah itu, Everly akan menyuruh ibunya untuk kabur sejauh mungkin. Untuk menyambut kedatangan ibu dan anaknya, Everly langsung membersihkan kamarnya. Di saat ibunya sampai di apartemen, Everly menyuruh ibunya mengatakan ke anak buah Taiko bahwa ia ingin menemui nenek yang tak mau pergi dari kamarnya tadi.
Namun ada satu orang anak buahnya Taiko yang mengetahui rencananya Everly. Karena hal itu Everly pun langsung membunuh pria ini. Setelah bertemu dengan Messiah, Messiah tak mengenali ibunya karena Everly sudah 4 tahun meninggalkan Messiah. Setelah itu Everly menitipkan Messiah ke pria sekarat ini, sedangkan dirinya akan bicara 4 mata dengan ibunya. Disinilah Everly menjelaskan ke ibunya bahwa 4 tahun yang lalu Everly diculik saat pulang bekerja oleh anak buahnya Taiko. Lalu Everly dijadikan pecun oleh Taiko, dan Everly dikurung di apartemen ini selama 4 tahun pula. Karena sudah muak, Everly mencoba melawan kekuasaan Taiko. Namun Everly nggak bakal mengira Taiko akan menyeret ibu serta anaknya dalam kejadian ini. Di saat yang bersamaan pula Messiah mencoba membuka kado yang berisi kepala Robertson. Syukurnya dengan gercep, Everly menyingkirkan kado itu. Di saat yang bersamaan pula pria sekarat ini tewas. Tak berselang lama tanpa Everly sadari, Messiah keluar dari kamarnya dan Messiah diganggu oleh seekor anjing. Syukurnya Everly berhasil menyelamatkan Messiah. Setelah itu Everly melihat dari kamera CCTV sekelompok anak buah Taiko akan menyerangnya. Karena hal itu Everly pun menitipkan ibu dan anaknya di kamar temannya yang bernama Anna. Setelah itu Everly dengan mudahnya membunuh sekelompok anak buah Taiko. Setelah kejadian itu, Taiko mengirim pasukan elit untuk membunuh Everly yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama The Sadist. Di sini The Sadist memutuskan untuk melawan Everly hanya dengan seorang psikopat yang ia peliharanya. Lalu The Sadist langsung menghembuskan bubuk putih ke wajah Everly, sehingga Everly pun menjadi tak berdaya. Lalu The Sadist memberikan perintah ke 4 orang anak buahnya untuk mengurung Everly di kerangkeng. The Sadist rencananya akan menyiksa Everly dengan cairan keras yang membuat tubuh seseorang bisa melepuh dengan seketika. Namun tanpa diduga-duga, ibunya Everly datang menolongnya. Hingga pada akhirnya Everly berhasil membunuh musuhnya. Hal mengejutkan selanjutnya pun terjadi. Kini Taiko langsung turun tangan, hingga pada akhirnya ibunya Everly tewas di tangan Taiko. Karena hal itu Everly pun menjadi marah besar, hingga pada akhirnya Everly berhasil membunuh beberapa pasukan elit Taiko. Namun tetap saja Everly berhasil dilumpuhkan oleh Taiko. Di momen seperti inilah Taiko ingin membunuh Everly dengan tangannya sendiri. Namun dengan usaha yang keras, akhirnya Everly berhasil membunuh Taiko. Setelah kejadian itu, Anna menyembunyikan Messiah di lemari. Lalu Anna menelpon polisi. Sayangnya saat di tengah-tengah menelpon, Anna dibunuh oleh psikopat tadi. Karena ketakutan, Messiah pun keluar dari lemari itu. Dan tanpa Messiah sadari, ia diikuti oleh psikopat tadi. Syukurnya Everly berhasil menembak psikopat itu. Tak berselang lama, tim SWAT pun datang. Hingga pada akhirnya Messiah pun berhasil selamat. Sedangkan Everly mendapat perawatan dari tim medis. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.